Hey Sobat Gurun, gimana nih kabar kalian semuanya? Baik-baik aja atau lagi ada yang gak baik nih? Daripada kalian bete gak ngapa-ngapain, mendingan kalian ambil cemilan kalian, duduk yang manis, karena di sini gue ingin mengulas satu film tentang film keluarga, dimana film ini cukup oke untuk gue ceritain. Film ini menceritakan sebuah keluarga yang tidak bisa bangkit lagi dari keterpurukan karena ada hal terjadi di masa lalunya. Film ini tayang di tahun 2004 dan berjudul The Door in the Floor. Sebelum masuk filmnya lebih jauh, ia adalah Ted, dan ini adalah Marion. Ted dan Marion mempunyai 3 orang anak, yaitu Tim, Tom, dan Ruth. Namun, kita tidak dapat melihat Tim dan Tom di dalam film ini, karena mereka sudah meninggal. Di awal film belum dijelaskan bagaimana mereka dapat meninggal, dan apa yang terjadi dengan mereka. Film ini berawal dari sebuah keluarga yang sudah sampai di ambang kehancuran. Di lain sisi, keluarga Ted adalah keluarga yang mempunyai uang yang cukup untuk keluarganya. Tidak ada masalah dari sisi yang dapat kita lihat seperti biasanya. Ted pun tidak selingkuh dengan wanita lain. Sebelum mempunyai Ruth, Ted dan Marion mempunyai 2 anak laki-laki, yaitu Tom dan Tim. Tapi mereka meninggal, dan kita belum tahu apa yang terjadi dengan mereka. Terlihat Marion yang mempunyai tatapan muka yang sangat kosong, seperti tidak ada harapan dalam hidup. Ted adalah seorang penulis yang terkenal dan disukai oleh banyak orang. Ted pun sangat bingung menghadapi sifat Marion yang sudah berubah. Tidak ada lagi yang bisa diubah, dan tidak ada lagi yang bisa dilakukan Ted selain bersabar dan menunggu. Musim panas akan datang. Ted mencari seseorang asisten untuk ikut bersama dia, untuk menemani dia menemui para klien dan membantu Ted dalam segala urusan. Ted pun sudah mendapatkan calon untuk menjadi asistennya. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan calon asistennya Ted yang sedang menonton Ted berada di televisi. Ia adalah seorang keluarga yang terpandang. Ia adalah pelari hebat yang ingin menjadi seorang penulis yang baik. Ia adalah Eddie, remaja yang memiliki wajah yang tampan dan berpenampilan yang baik. Scene berganti dengan Marion yang sedang menjemput Eddie di pelabuhan, dan mereka kembali ke rumah. Tapi Marion tidak bersama mereka untuk ke dalam. Ternyata Marion dan Ted sudah memutuskan berpisah ranjang, namun belum berpisah secara hubungan suami istri. Marion tinggal di sudut apartemen di kota. Di lain sisi, Ted mempunyai rumah yang sangat luas dan mempunyai taman yang sangat luas, rumah yang sangat nyaman untuk ditempati. Di dalam rumah Ted pun sendiri banyak foto-foto dari anak-anak yang telah meninggal pada masa kecilnya. Namun yang bikin bingung, terdapat foto Eddie di satu frame. Namun Eddie tidak menghiraukannya. Eddie masih berpikir positif dan baik-baik saja. Di lain sisi, Eddie adalah pemuda yang baru dewasa dan tidak pernah melakukan hal-hal yang negatif, karena Eddie juga berada di lingkungan yang sangat terpandang. Di sini ada hal momen kocak di mana Eddie berfantasi dengan foto Marion, tapi di bingkai frame foto Marion itu terdapat kaki-kaki dari anaknya Marion dan ditutupkan oleh Eddie dengan kertas biar lebih enjoy. Tapi sebelum sampai keluar jus, Ted ke kamarnya Eddie untuk melihat foto keluarganya bersama Ruth. Seketika Eddie panik dan Ruth melihat di fotonya masih tertutup kertas di bagian kakinya, di mana itu membuat Eddie sangat canggung dan bingung ingin berkata apa. Where are the feet? Sorry, Eddie. We've gotten in the habit of showing Ruth these pictures, and if we don't, she gets very worked up. Keesokan harinya, Eddie pergi ke pelabuhan untuk mengambil tinta cumi yang disuruh oleh Ted. Tinta cumi ini dipakai untuk menggambar. Tapi di sini ada satu pertanyaan. Menurut kalian kenapa harus pakai tinta cumi?
Kan tinta pilot dan sandar ada. Coba kasih tanggapan kalian di kolom komentar. Ketika malam hari, Eddie sedang mencari hal yang agar bosan dia hilang, karena Eddie selalu memikirkan kecantikan Marion. Sampai-sampai Eddie mengikuti kemana Marion akan menuju. Ketika Marion sedang menonton bioskop, Eddie pun menguntitnya. Ia tidak fokus ke filmnya, ia hanya fokus ke Marion saja. Keesokan harinya ketika ia terbangun, ia melihat ketikan Eddie yang direvisi oleh Ted. Karena ia kesal dengan Ted yang sedikit pin-pan, ia akhirnya memutuskan keluar dan melihat apa yang sedang dilakukan Maria. Setelah itu Eddie kembali ke rumah dan Eddie akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan muntahan dari dan seketika Marion masuk tanpa mengetuk, yang membuat Eddie panik dan salah tingkah. Terlebih lagi yang ia bayangkan adalah pakaian dalam Marion. Kemudian Marion mengobrol dengan Eddie dan dia paham dengan anak-anak remaja seusia Eddie karena Marion pernah punya anak laki-laki juga. Pada akhirnya Marion pun akhirnya tertarik dengan Eddie. Akhirnya mereka makan malam bersama. Eddie berusaha menampilkan pakaian yang terbaik ia punya, menggunakan jas, tapi bukan Honda. Sehabis selesai makan malam, Marion menceritakan tentang kisah di balik foto-foto yang terlihat di dinding. Terlihat wajah Eddie yang mau menerkam tapi ragu. Keesokan harinya, Eddie dibangunkan oleh Marion. Setelah berpikir panjang, akhirnya Marion mau untuk melakukan hubungan terlarang oleh Eddie. Namun di saat Eddie disuruh menyentuh kue Maria, Eddie pingsan. Kenapa bisa pingsan? Scene berganti dengan Ted yang sedang membacakan buku yang ia buat di depan orang-orang dengan pembawaan yang matang dan tenang. Ketika sesudah acara itu, Ted dan Eddie kembali ke rumahnya karena Ted tinggal di apartemen dan Marion tinggal di rumah aslinya yang membuat Eddie dan Marion bersama. Akhirnya Eddie sudah matang untuk menyuntik Marion dengan semangat dan berhati-hati. Terlihat Ted yang sedang menuju ke apartemennya menggunakan sepeda. Terlihat juga muka Ted yang mulai sedikit kacau karena ambang kehancuran hubungannya semakin besar. Ketika malam hari, Ruth terbangun dari tidurnya dan berteriak sangat kencang karena melihat ibunya dan Eddie sedang bermain suntik-suntikan, namun bukan dokter. Setelah berhasil menenangkan Ruth dan menyuruh kembali ke kamar dan Marion, Eddie pun melanjutkan main dokter-dokterannya. Esokan harinya, Eddie dan Ruth bersama Marion bermain di pantai. Ruth terlihat senang bermain dengan Eddie, dan Marion pun sangat bahagia karena ia bisa senyum kembali. Di saat malam hari, Eddie penasaran dengan apa yang terjadi dengan keluarganya, sehingga Marion tidak bisa menjadi ibu yang jauh lebih baik seperti dulunya. Ketika Eddie bertanya seperti itu, tiba-tiba Marion terdiam seperti batu. Tidak ada yang bisa dilakukan dengan Eddie selain menyelimuti Marion. Ketika pagi hari, Ruth terbangun dan terjatuh dari kasurnya dan membuat bingkai yang ia bawa tidur pada malam hari pecah dan tangannya berdarah. Scene berganti dengan Ted dan Eddie yang sedang bersama. Ted menanyakan kepada Eddie kenapa bisa terjadi, tetapi Ted menyalahkan Marion akan hal yang terjadi pada Ruth. Pada malam hari, Eddie bermain kue lagi dengan Marion. Namun di saat main tusuk-tusukan, Marion tidak fokus ke Eddie, namun fokus ke foto anaknya yang telah meninggal dan memasangkan muka yang sangat sedih, namun tetap digaspol. Keesokan harinya, Marion beserta Eddie dan Ruth bermain ke pantai kembali. Terlihat wajah Ruth yang sangat sedih karena ia memutuskan untuk pergi dan meninggalkan semuanya. Ketika Marion meninggalkan Eddie, terlihat Eddie tidak mau kehilangan. Inilah definisi cinta yang bertepuk sebelah tangan. Di balik semua itu, ternyata ada hal lain yang dirasakan oleh Marion kepada Eddie. Lalu Eddie pergi mengantarkan Ruth untuk cek ke dokter dan menyetak foto yang rusak agar kembali seperti semula.
Scene berganti dengan Marion dan Ted yang sedang bersedih karena Marion ingin pergi. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mereka berdua, cuma tatapan yang cukup dalam di antara mereka berdua. Mereka saling memahami sehingga tahu bagaimana yang terbaik untuk mereka berdua. Tapi kepergian Marion membawa petaka yang membuat Ted marah, dan akhirnya ia berantem dengan Eddie karena tidak memberitahu kalau Marion membawa semua foto yang ada di rumah itu. Scene berganti dengan Ruth yang sedang melihat foto-foto yang hilang dengan Alice. Ini Alice. Peran Alice cuma sedikit karena ia hanya babysitter Ruth. Walaupun foto itu tidak ada, Ruth dapat menjelaskan foto itu secara detail dan membuat Alice bingung dan stres akibat hal yang tidak wajar ini. Akhirnya Alice membawa Ruth untuk ke kamarnya. Sejak kejadian Eddie dan Ted yang berantem, akhirnya Eddie dipecat jadi asisten Ted. Sebelum Eddie pulang, Ted mendatangi kamar Eddie dan menceritakan kejadian yang dulu pernah terjadi kepada keluarga mereka. Ternyata, Tim dan Tom meninggal karena kecelakaan yang terjadi pada saat musim salju. Ted menceritakan secara detail dengan hal yang terjadi, secara pelan-pelan sehingga Ted kembali sedih dengan kejadian itu. Cerita ini dimulai dari Ted dan Maria beserta Tom dan Tim yang sedang berlibur. Ia kemudian pergi ke bar. Awalnya Ted dan Marion tidak mau mabuk, namun karena kebablasan, akhirnya Ted mabuk, sehingga tidak bisa membawa mobil dan harus digantikan oleh Tom. Tom pun sudah layak membawa mobil karena ia mempunyai SIM. Namun, kondisi di sana sedang salju sehingga penglihatan sedikit terganggu dengan kondisi di sana. Semua tertutup salju dan Ted pun melakukan kesalahan. Ia tidak mengelap kaca belakang mobil sehingga Tom tidak mempunyai penglihatan yang luas, dan lampu lalu lintas pun tertutup dengan salju. Ketika berjalan dan tidak menyadari di depannya ada kendaraan mobil, mereka akhirnya tertabrak oleh mobil bajak salju. Kalau kalian yang nggak tahu gimana bentuknya, nih gue kasih tahu. Mobil mereka hampir terbelah menjadi dua. Tom yang mengemudikan mobil meninggal di tempat karena setir yang menghantam keras dadanya. Tim masih sempat bernafas, namun di saat perjalanan akhirnya Tim meninggal. Dan kehadiran Eddie pun menjadi pengganti Tim karena ia sangat mirip dengan Tim. Dan berarti Marion mau melakukan hubungan badan karena Marion menganggap Eddie adalah anaknya. Kalau kita bisa lihat, terlihat dari Marion yang main suntik-suntikan dengan Eddie, dia melihat foto anaknya karena membayangkan ia adalah anaknya. Tamat. Ending yang bikin kaget dan menjawab pertanyaan yang ada di kepala kita. Kok Marion mau sih, padahal dia kan lagi sakit? Ternyata hal itu karena Eddie mirip sekali dengan anaknya sendiri. Pesan yang dapat kita ambil adalah, kesalahan itu pasti ada dan pasti selalu datang tanpa dicari. Jadi bersiaplah karena bisa jadi hari esok akan datang suatu masalah. Ingat, kehancuran keluarga Ted bukan ulah Neptunus.